Beastmaster terhebat. Bab 1011. Pertama dan terutama adalah kekuatannya. Seperti yang diharapkan, setelah 20 tahun penelitian, terutama berkat umpan balik dari penyelesaian misi, dan kultivasi Liqian sendiri, tingkat kekuatannya telah meningkat ke tingkat ke-9 alam legendaris. Ia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat dewa. Selain itu, berdasarkan pemahamannya terhadap aturan dan rune, ia dapat melewati langkah ini kapan saja. Berbicara tentang rune dan aturan, Liqian juga telah membuat kemajuan besar di bidang ini. Selain rune aturan utama, seperti tipe mental, kehidupan, api, dan es, hampir semuanya telah mencapai tingkat pemahaman ilahi, dan jumlahnya meningkat drastis menjadi 18. Dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar memahami semua aturan utama dan menguasai semua rune. Terlebih lagi, saat pemahaman Liqian terhadap aturan dan rune semakin dalam, ia juga menemukan sebuah masalah. Artinya, seiring meningkatnya level kekuatan, jumlah rune yang dipadatkan meningkat, dan kesulitan memahami rune aturan juga meningkat. Di antara 18 rune ini, rune terakhir, rune racun, membutuhkan waktu 5 tahun penuh bagi Liqian untuk dipadatkan. Masalah utamanya adalah bahwa rune yang telah dipahami terlalu mengganggu rune yang dipahami kemudian. Sulit untuk mencoba memahaminya sepenuh hati. Dalam 20 tahun, Liqian telah mencapai puncak surga ke-9 yang legendaris, dari yang baru saja memasuki alam Roh Kudus. Alasan utama mengapa ia dapat berkembang begitu cepat adalah karena umpan balik dari misi-misinya. Selama 20 tahun, ia menyelesaikan total 35 proyek penelitian tentang binatang peliharaan legendaris. Saya dapat menyelesaikan 1 atau 2 hampir setiap tahun. Adapun mereka yang berada di bawah level legendaris, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, dan karena jumlahnya sangat banyak, Liqian tidak pernah repot-repot menghitungnya. Dia tidak terlalu tertarik dengan penelitian-penelitian ini. Penelitian-penelitian ini sebagian besar dilakukan secara sambil lalu atau sekadar penelitian awal untuk beberapa binatang peliharaan legendaris, dan dia tidak menganggapnya serius. Setelah meneliti begitu banyak metode evolusi untuk binatang peliharaan, sudah pasti bahwa Liqian sendiri, kelima wanita yang dikontrak, dan binatang peliharaan gadis kecil Sun Ruirui ada di antara mereka. Saat ini, semua hewan peliharaan Liqian, termasuk hewan peliharaan yang baru dikontraknya setelah mencapai level legendaris, telah mencapai level legendaris. Terlebih lagi, mereka semua telah mencapai surga ke-9 yang legendaris. Setelah mencapai level legendaris, hewan peliharaan kontrak Liqian adalah peribunga. Alasan utama memilih hewan peliharaan ini adalah kemampuannya untuk mengendalikan medan perang dan menyembuhkan, sebagai hewan peliharaan tipe kayu. Kekuatan tempurnya juga cukup tinggi, menjadikannya seorang yang serba bisa dan mampu menutupi kekurangan dalam tim peliharaan Liqian saat ini. Tentu saja, potensi peribunga untuk mencapai tingkat dewa juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Namun, perlu disebutkan bahwa setelah potensi ras hewan peliharaan menembus level legendaris, ada kesenjangan antara level legendaris dan level dewa, tetapi kesenjangannya tidak terlalu besar. Selain peribunga, hewan peliharaan Liqian yang ada juga telah mengalami perubahan luar biasa. Pertama, Qizai, yang telah mengikuti Liqian paling lama. Ia telah berevolusi dari naga laut dalam menjadi Raja Naga Biru. Berikutnya adalah naga es dan api Xiao Liu, yang berevolusi menjadi naga iblis es dan api, yang kekuatannya sebanding dengan Qizai. Berikutnya adalah Tai Chi Panda Babao. Ia belum berevolusi dan tetap menjadi Tai Chi Panda, tetapi kekuatannya juga meningkat. Kekuatannya tidak jauh berbeda dari Seven dan Six. Terakhir, ada yang paling mengejutkan, kucing roh. Dengan bantuan Liqian, makhluk ini berhasil berevolusi menjadi kucing waktu dengan memahami rune aturan yang berkaitan dengan waktu. Karena sifat unik dari kemampuan berbasis waktu, sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia dalam pertempuran, tetapi dalam hal seberapa sulit menghadapinya, dia pasti menempati peringkat pertama. Banyak lawan yang setingkat dewa rendah sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Selain Liqian sendiri dan hewan peliharaannya, banyak mitra dan kerabatnya juga telah membuat kemajuan besar selama 20 tahun terakhir. Pertama-tama, ada Guru Ling, yang bagaikan mentor dan teman bagi Liqian. Namun, di suatu malam yang gelap dan penuh badai, mereka masih melanggar tabu itu. Menurut Guru Ling, Liqian, aku tahu betul bahwa bahkan jika kau menggunakan pengetahuan dan kemampuanmu untuk melawan takdir dan membantuku menyambung kembali jalan yang rusak dan menyusun kembali tubuh jasmani yang sesuai dengan era peradaban ini, dengan bakatku, mencapai tingkat dewa tingkat menengah sudah merupakan batasnya. Di masa depan, aku hanya bisa melihat sekilas tingkat dewa tingkat atas. Hampir mustahil bagiku untuk menempuh jalan seorang penantang. Jika kita bisa mengatasi krisis peradaban yang melanda seluruh alam semesta, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika tidak, kita tidak bisa. Maka aku ditakdirkan untuk berhenti di sini, tak mampu lagi mendampingimu di jalan para pejuang. Aku tak ingin meninggalkan penyesalan. Menghadapi pengakuan tulus Guru Ling, Liqian tidak menghindar tetapi memilih untuk menerimanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan untuk membantu peradaban manusia era kelima mengatasi krisis ini. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata ini keras-keras, melainkan menyimpannya untuk dirinya sendiri, karena Liqian tidak begitu yakin apakah dia bisa mengatasi krisis peradaban ini. Selain Zero, yang mendobrak tabu hubungan mereka, gadis-gadis lain juga menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Pertama adalah gadis kecil Sun Ruirui, yang saat ini memiliki kekuatan tertinggi.
Mencapai tingkat ketujuh surga yang legendaris cukup mengejutkan Li Qian. Faktanya, Sun Ruirui memasuki alam legendaris relatif terlambat, lebih lambat dari Fei Yue, Wu Yu, Mo Ziyu, dan Sue Yuan. Dia hanya sedikit lebih cepat dari Li Lanying yang berada di bawah. Hal ini tidak terduga bagi Li Qian, tetapi dia pernah bertemu dengan kepala sekolah Yuqi di suatu dimensi. Li Qian dengan santai menyebutkannya, dan kepala sekolah Yuqi tersenyum dan menawarkan penjelasan. Garis keturunan manusia paling murni di era ini memiliki potensi tertinggi karena paling sesuai dengan aturan alam semesta ini. Hal ini terutama terlihat jelas pada kekuatan seseorang yang lebih tinggi. Perkataan kepala sekolah Yuqi juga mengonfirmasi apa yang terjadi selanjutnya. Fei Yue, yang pertama kali melangkah ke alam legendaris, saat ini baru berada di alam legendaris tingkat ketiga. Mo Ziyu dan Wu Yu sedikit lebih baik, saat ini berada di level keempat alam legendaris. Sue Yuan kemudian melampauinya, mencapai tingkat kekuatan kelima yang legendaris. Terakhir, ada Li Lanying, yang kekuatannya saat ini berada di level pertama alam legendaris. Alasan mengapa ia berkembang lambat jelas merupakan salah satu alasan mengapa tubuh mekaniknya menghambat kemajuannya. Transformasi darah dan daging selanjutnya juga memakan waktu yang cukup lama, jadi wajar saja jika kemajuannya lebih lambat karena penundaan tersebut. Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Selain 5 wanita yang dikontrak dan gadis kecil Sun Ruirui, kekuatan orang tuanya juga telah ditingkatkan. Namun, karena keterbatasan bakat dan kurangnya pelatihan yang tepat di masa mudanya, ia telah menyia-nyiakan banyak waktu dan saat ini masih berada di alam Roh Kudus tingkat tinggi. Setelah memasuki alam Roh Kudus, umur mereka meningkat pesat. Karena nyawa mereka tidak dalam bahaya langsung, Li Qian tidak mengawasi evolusi mereka menjadi Titan Pseudo legendaris. Seiring berjalannya waktu dan pengetahuan serta pengalaman mereka bertambah, Li Qian merasa bahwa orang tuanya juga memiliki potensi untuk mencapai status legendaris. Terutama dengan bantuan banyaknya rune aturannya. Harapannya masih cukup tinggi. Bab 1012. Selain kedua orang tuanya, kedua pengawalnya, yaitu Master Pedang Mimpi Buruk Qiye dan Panda Tai Chi Tai Hua, meskipun mereka belum membentuk kontrak dengan Li Qian dan yang lainnya dan berada dalam keadaan tanpa tuan, kekuatan mereka juga telah meningkat pesat. Kedua binatang itu kini telah mencapai level ketiga yang legendaris. Selain kerabat dekat atau hewan peliharaan ini, ada juga beberapa teman baik. Selama 20 tahun terakhir, perubahan mereka juga sama dahsyatnya. Pertama adalah Luming. Setelah 20 tahun berpetualang dan berlatih, dengan bantuan Li Qian dan sumber daya yang disediakan oleh Cat, mereka berdua telah mencapai level legendaris. Meski mungkin bukan peningkatan yang sangat cepat, peningkatan itu tidak akan jauh dari itu. Alasan mengapa hal ini tidak dapat disebut sebagai kenaikan yang cepat adalah karena, setelah Li Qian dan Universitas Penjinak Binatang Sazu menerbitkan sebagian besar metode evolusi hewan peliharaan tingkat legendaris, para penjinak binatang tingkat legendaris telah bermunculan seperti jamur setelah hujan. Sekarang, tanpa menyebut tingkat dewa, jumlah penjinak binatang legendaris saja setidaknya beberapa kali lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu. Hal ini sudah menjadi hal yang jarang terjadi. Selain itu, ada hal lain yang agak terkait dengan Luming, yaitu Alabu. Dalam beberapa hal, orang ini benar-benar mengagumkan. Setelah serangan gagal yang direncanakan untuk pernikahan Luming, mereka sebenarnya merencanakan serangan lain yang menargetkan mantan tetua klan Gaochang di kota Lohui. Dengan menggunakan perencanaan strategis, memanfaatkan medan dan kekuatan formasi, ia berhasil menyeret 5 mantan tetua kota Lohui ke neraka, bersama dengan sebagian besar kekuatan tersisa dari kultus bintang dan nyawanya sendiri. Sejujurnya, Li Qian cukup terkejut ketika pertama kali mendengar berita itu, dan dia menaruh perhatian khusus pada perkembangan selanjutnya. Setelah insiden ini, bahkan dengan 5 penjinak binatang legendaris yang tersisa, termasuk 3 tetua yang masih hidup dari generasi sebelumnya, Falling Glow City praktis sudah tidak ada lagi. Faktanya, bahkan tanpa serangan berikutnya yang diatur oleh Alap, Falling Light City pasti sudah runtuh. Kehancuran yang disebabkan oleh aliansi antara Alap dan Dewa Kuno, yang menghancurkan sebagian besar kota Falling Light, hanyalah alasan di permukaan. Dengan berbagai hewan peliharaan tingkat tinggi, serta teknologi dan mesin, membangun kembali kota kecil tidak akan sulit sama sekali. Akan tetapi, masalah di kota Lohui tidak pernah mengenai rekonstruksi perkotaan, melainkan mengenai meningkatnya kerenggangan antara warga biasa kota Lohui dan pejabat tinggi suku Gaochang. Lebih jauh lagi, karena kota itu telah hancur, sebagian besar orang Gaochang tidak lagi mempunyai keterikatan terhadapnya. Di bawah organisasi pemerintah federal wilayah barat, mereka pindah ke kota-kota biasa dan mulai hidup di antara ras manusia lainnya. Luming dan Christina pindah langsung ke kota Sazu untuk tinggal. Faktanya, bukan hanya kota Lohui saja yang terkena dampaknya, melainkan juga kota Gaochang yang tidak jauh dari kota Lohui, juga terkena dampaknya secara signifikan. Setelah kejadian di kota Lohui, warga kota Gaochang juga meluncurkan penyelidikan dan segera menemukan bahwa selama bertahun-tahun, banyak warga biasa juga meninggal secara tragis karena berbagai bencana alam dan buatan manusia yang aneh. Yang lebih kebetulan lagi, setiap kali sejumlah besar warga biasa musnah, tidak akan lama sebelum seorang penjinak binatang legendaris baru muncul di antara pejabat tinggi kota Gaochang. Satu-satunya langkah cerdas mereka adalah memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mereka tidak begitu mencolok hingga membuat keributan besar sekaligus. Mereka semua melakukan sesuatu secara rahasia dalam kelompok kecil di belakang layar.
Setelah mengetahui situasi ini, Li Qian sudah membuat penilaian mental, kelompok etnis Gaochang ini tidak dapat diselamatkan. Dengan kepemimpinan puncak yang sangat korup, hanya masalah waktu sebelum organisasi tersebut hancur. Selain Luming dan Christina, kenalan lainnya, seperti Old Tai, Profesor Yan, Kamerat Sun, Dekan Panbing, Angus Ituri, Direktur Tian, dan Irina, semuanya telah membuat kemajuan yang cukup besar. Irina, khususnya, telah secara bertahap memasuki tingkatan legendaris. Tidak seperti Guru Zero, Irina juga memiliki perasaan terhadap Li Qian dan bahkan melewati batas dalam hubungan mereka, tetapi dia tidak memilih untuk bergabung dengan harem Li Qian. Sebaliknya, dia tetap berada di sisi Tai Lao dan ibunya Hanke, dan hubungannya dengan Li Qian lebih seperti teman dekat wanita. Terakhir, ada Fatian dan Jiao Jiao Tu. Mereka memiliki sumber daya dan bakat yang memadai, tetapi setelah mencapai tingkat roh suci, mereka mengalihkan fokus dan tidak lagi berkonsentrasi pada kultivasi. Sebaliknya, mereka mencurahkan energi untuk memiliki anak dan berbisnis. Setelah 20 tahun bekerja keras, pasangan itu memiliki 5 orang anak, yang dapat dianggap memenuhi keinginan mereka. Li Qian tentu saja senang untuk mereka. Berbicara tentang memiliki anak, perlu disebutkan bahwa ini juga merupakan salah satu penyesalan Li Qian. Faktanya, ia dan putrinya, Sun Ruirui, memiliki kesempatan untuk memiliki setidaknya satu anak. Namun, mengingat krisis peradaban, Li Qian akhirnya memutuskan untuk menyerah setelah mendiskusikannya dengan gadis muda Sun Ruirui. Jika mereka tidak dapat mengatasi krisis peradaban ini, melahirkan anak hanya akan membawa penderitaan. Jika mereka dapat mengatasi krisis ini, mengingat rentang hidup mereka berdua, mereka akan memiliki banyak kesempatan di masa depan. Meskipun orang tua mereka merasa agak disayangkan, mereka akhirnya memilih untuk mendukung keputusan mereka. Mengingat peristiwa 20 tahun terakhir, Li Qian agak linglung. Saat itu, di dalam pangkalan pesawat, serangkaian video mulai diputar di layar lebar. Sekilas, Li Qian menyadari bahwa semua video ini adalah peristiwa fusi dimensi yang telah terjadi di berbagai bagian Dongxia selama 20 tahun terakhir. Dia bahkan melihat klip dalam video yang menunjukkan wabah di lokasi reaksi peringatan dini di kota Lingshui. Tidak diragukan lagi, tujuan menampilkan begitu banyak video pendek adalah untuk mengungkap sebagian kebenaran. Ya, bahkan pada titik ini, pemerintah Federal Asia Timur tidak berniat mengungkapkan seluruh kebenaran. Faktanya, tidak hanya pemerintah Federal Asia Timur, tetapi beberapa pemerintah federal lainnya melakukan hal yang sama. Setelah film pendek berakhir, hening sejenak sebelum kepala eksekutif pemerintah federal berbicara, suaranya tegas dan penuh kuasa, warga Federasi Asia Timur, para Beastmaster, dan para petualang, halo. Saya Xia Dingbang. Kepala eksekutif berbicara, dan pada saat itu, suaranya mencapai setiap rumah tangga dan telinga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, di seluruh planet leluhur dan bahkan seluruh sistem bintang pelangi, 7 federasi lainnya juga menyiarkan langsung, mengumumkan berita yang sangat penting ini kepada rakyat mereka. Pada saat ini, seluruh dunia fana hampir sinkron. Di ruang spiritual khusus, sosok-sosok agung bagaikan matahari juga sedang mengamati hal ini. Mereka semua adalah para pejuang dari seluruh era kelima peradaban manusia, tatapan mereka bersinar ke surga dari kedalaman alam dimensi. Bab 1013. Di dalam kabin besar pesawat luar angkasa Zamrud, Li Qian, bersama kelima wanita yang dikontraknya dan gadis muda Sun Ruirui, menatap tajam ke layar virtual di dalam kabin. Di layar virtual, Xia Dingbang, kepala eksekutif Federasi Asia Timur, terus berbicara tanpa henti, saya yakin semua orang telah melihatnya. Rekaman video yang baru saja Anda lihat menunjukkan serangkaian peristiwa terkait fusi dimensi yang telah terjadi di Federasi Asia Timur kita selama 20 tahun terakhir. Banyak penjinak binatang telah mengalami hal ini selama bertahun-tahun. Alasan mengapa pihak berwenang tidak memberikan penjelasan yang jelas sebelumnya adalah karena waktunya tidak tepat. Sekarang, waktunya telah tiba. Atas nama pemerintah Federal Asia Timur, 8 universitas penjinak binatang, dan militer, dengan ini saya secara resmi mengumumkan bahwa fusi dimensi akan menandai dimulainya era baru. Dalam 5 bulan ke depan, bukan hanya planet leluhur kita, bukan hanya galaksi pelangi, tetapi seluruh alam semesta, seluruh dunia saat ini, akan sepenuhnya menyatu dengan bidang dimensi dangkal, menjadi tak dapat dibedakan satu sama lain. Li Qian mendengarkan dengan saksama. Sejauh ini, pernyataan CEO Xia Dingbang belum mengungkapkan berita penting apapun. Bagaimanapun, penggabungan dimensi telah menjadi rahasia umum dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika Xia Dingbang tidak mengatakannya, masyarakat umum dapat menebak sebagian besarnya. Satu-satunya informasi yang cukup terungkap adalah bahwa dalam waktu sekitar 5 bulan, fusi dimensi akan meletus secara lengkap dan menyeluruh. Li Qian tahu bahwa pidato ini jelas tidak sesederhana itu, jadi dia terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Seperti yang diharapkan, Xia Dingbang melanjutkan. Ini baru tahap pertama. Seiring dengan meningkatnya fusi dimensi, tak lama lagi, selain bidang dimensi yang lebih dangkal, bidang dimensi yang lebih dalam juga akan secara bertahap menyatu dengan dunia saat ini. Seluruh proses fusi akan berlangsung selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Selama proses ini, hewan peliharaan yang tak terhitung jumlahnya, hewan buas, hewan ajaib, dan segala jenis monster akan muncul satu demi satu. Setelah jeda, Xia Dingbang melanjutkan, jadi mulai sekarang,
kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita harus terbiasa dengan keberadaan hewan peliharaan liar dan siap bertarung kapan saja. Dunia gabungan ini terutama akan mengandalkan kalian untuk melindunginya, sementara kami, pemerintah federal Asia Timur, 8 universitas penjinak binatang, militer, dan sebagian besar pasukan resmi, akan memasuki dimensi yang lebih dalam untuk bertahan di garis depan. Begitu Xia Dingbang selesai berbicara, banyak orang yang tidak mengetahui situasi tersebut mulai membicarakannya. Mereka berbicara keras atau berbisik, dan reaksi mereka beragam. Ada yang cemas, ada yang acuh tak acuh, ada pula yang bersemangat mencoba, mata mereka penuh harap. Dan seterusnya. Setelah jeda, Xia Dingbang tidak membuang waktu lagi dan melanjutkan, penggabungan sempurna antara dunia dimensi dan dunia nyata, menurutku, merupakan bahaya sekaligus peluang. Seperti kata pepatah, zaman melahirkan pahlawan. Ini adalah zaman terburuk sekaligus zaman terbaik. Seperti yang kita semua tahu, dunia dimensi tidak hanya penuh bahaya, tetapi juga menyimpan berbagai macam sumber daya yang luar biasa. Hewan peliharaan langka, material luar biasa, tanaman obat berharga. Semua jenis sumber daya tidak ada habisnya. Pada titik ini, suara Xia Dingbang menjadi lebih keras, untuk menyambut datangnya era pertikaian besar ini, dan untuk melayani masyarakat umum dengan lebih baik, saya sekarang akan mengumumkan langkah-langkah berikut. Pertama, buka semua celah dimensi besar di Federasi Asia Timur. Setiap warga negara, selama tidak memiliki catatan kriminal, dapat bebas masuk dan keluar dari dimensi tersebut. Tentu saja, ketika memasuki dimensi untuk berlatih, saya harap semua orang akan melangkah selangkah demi selangkah, tanpa terburu-buru, dan tanpa menggali terlalu dalam. Dalam hal ini, Federasi akan memberikan panduan yang sesuai. Kedua, buka semua jalur dimensi di dunia saat ini dan bidang dimensi lain yang terhubung dengan 7 federasi lainnya, sehingga memungkinkan perjalanan bebas di antara mereka. Namun, karena hukum dan peraturan masing-masing pemerintah federal berbeda, dan adat istiadat setempat juga sangat bervariasi, saya harap setiap orang melakukan riset terlebih dahulu dan bertindak dengan hati-hati. Tatapan Xia Dingbang tegas, lalu ia menambahkan satu kalimat terakhir, akhirnya, pemerintah federal kita akan bekerja sama dengan asosiasi peternak untuk membuka puluhan ribu metode evolusi hewan peliharaan, termasuk ratusan metode evolusi hewan peliharaan legendaris. Untuk hewan peliharaan ini, kami akan menentukan kondisi yang diperlukan untuk evolusi, biaya spesifik evolusi, dan tingkat keberhasilan evolusi. Di sini, atas nama Kepala Eksekutif, saya menyatakan bahwa baik pemerintah federal maupun asosiasi peternak tidak akan mendapatkan sepeser pun dari evolusi ini. Semua biaya akan digunakan untuk membeli bahan-bahan luar biasa yang dibutuhkan untuk evolusi. Petik 2. Selanjutnya, Kepala Eksekutif Xia Dingbang berpidato selama beberapa menit lagi, dan akhirnya menutup pidatonya dengan kata-kata, di era yang penuh pertikaian ini, marilah kita saling menyemangati. Setelah mendengarkan pidato Kepala Eksekutif Xia Dingbang, Li Qian terdiam, hatinya dipenuhi emosi campur aduk. Para wanita, orang tua mereka, dan bahkan Qi Ye dan Tai Hua semuanya diam-diam pergi. Li Qian berpikir keras. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia benar-benar tidak punya banyak rasa percaya diri, bukan hanya karena dia tidak tahu apa yang ada di bagian terdalam alam dimensi, tetapi juga karena dia kurang percaya diri. Jarang sekali melihatnya menunjukkan emosi seperti ini. Ada dua alasan untuk emosi ini. Pertama, setelah hewan peliharaannya mencapai level legendaris, ia menemukan bahwa pembiakan dan penelitian selanjutnya sebenarnya tidak membutuhkan banyak keterampilan teknis dan hanya mengandalkan pemahamannya tentang aturan langit dan bumi. Begitu seekor hewan peliharaan mencapai level legendaris, bahkan tanpa bergantung pada peternak, selama pemahamannya tentang aturan langit dan bumi terus mendalam, ia secara alami akan melepaskan tubuh lamanya dan berevolusi di bawah pengaruh halus rune aturan. Sedangkan yang di bawah level legendaris, meski masih bisa diteliti, namun efek umpan balik dari penelitiannya sudah sangat berkurang. Sekarang setelah mencapai level ini, bahkan jika aku meneliti metode evolusi dari 5 binatang peliharaan legendaris, itu mungkin tidak cukup untuk memajukanku ke alam minor berikutnya. Sekarang, entah itu meningkatkan kekuatan atau menerobos wilayah seseorang, semuanya lebih bergantung pada pemahaman dan penguasaan aturan serta rune. Terakhir, ada kode curang. Setelah mencapai puncak kekuatan legendaris, kode curang tersebut perlahan menunjukkan sifat aslinya. Ini adalah rune berbasis aturan yang agak khusus. Perubahan-perubahan inilah yang menjadi alasan mengapa Li Qian kurang percaya diri. Kemampuannya yang seperti curang sekarang tidak ada gunanya lagi. Mencapai peringkat dewa tentu bukan masalah, tapi bagaimana setelahnya? Dengan bantuan terbatas dari sistem cheat-nya, ia benar-benar kurang percaya diri. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi masa depan yang tidak dapat diprediksi. Bab 1014. Setelah beberapa saat kebingungan, Li Qian menggelengkan kepalanya, menyingkirkan semua kekhawatirannya. Lalu bagaimana jika efek kode curang berkurang drastis? Sekalipun tidak berpengaruh sama sekali, bukan tidak mungkin kode curang akan muncul. Sebenarnya kemungkinan itu sudah ia perhitungkan sebelumnya, bahkan sudah ia persiapkan mentalnya. Setelah bertransmigrasi ke alam semesta ini, Li Qian bangkit dengan cepat dengan bantuan sistem penelitian hewan peliharaan yang curang, mencapai ketinggian yang tidak akan pernah dapat dicapai oleh peternak lain sepanjang hidup mereka hanya dalam waktu lebih dari 20 tahun. Meskipun sulit dipercaya, hal itu juga menjadi peringatan bagi Li Qian. Ia tidak bisa bergantung pada sistem cheat-nya selamanya.
Para pemain hebat sejati pada akhirnya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai puncak, alih-alih mengandalkan kekuatan eksternal. Setelah mengetahui semuanya, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung melangkah ke ruang rahasia terdalam kapal Zamrud. Sekarang semua debu telah terhapus dan semua keraguan di hatiku telah sirna, waktu tidak menunggu siapapun, dan malam ini adalah waktu terbaik untuk membuat terobosan. Di dalam kabin besar itu, semua orang memperhatikan kepergian Li Qian, perasaan mereka campur aduk. Mereka semua tahu betul mengapa Li Qian pergi dengan begitu tegas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas penuh penyesalan. Li Chengyang dan Han Yuying bertukar pandang, lalu angkat bicara, mengungkapkan pikiran mereka, disinilah kita berakhir. Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang akan berakhir dengan Xiao Qian, tapi bagi kita berdua, sudah waktunya untuk berhenti. Alam dimensi tingkat ke-9 ini telah mencapai batasnya bagi kita berdua. Tidak ada gunanya terus mengikutinya, kata Han Yuying dengan tenang. Jadi, kami telah membuat keputusan, kami tidak akan pergi, kami tidak akan menjadi beban bagi Anda lagi, dan kami akan menetap di Rock Peak City. Setelah mendengar kata-kata Han Yuying, semua wanita itu terdiam. Nalar mereka mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang paling tepat. Namun, karena keduanya adalah orang tua Li Qian, atau lebih tepatnya, mertua mereka, mereka tidak dapat berkomentar banyak tentang hal itu. Gadis muda itu, Sun Ruirui, memandang Han Yuying dan berbagi pikirannya, kita harus menunggu sampai saudara Qian keluar dari pengasingannya sebelum mengambil keputusan tentang masalah ini. Waktu berlalu bagai anak panah, dan 3 hari berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, Li Qian muncul dari pengasingannya, setelah berhasil meningkatkan kekuatannya ke tingkat dewa. Setelah menerima rentetan ucapan selamat, para orang tua pun tak ragu untuk mengemukakan pertanyaan yang mereka ajukan sebelumnya. Li Qian terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, Han Yuying. Ia sedang berpikir dan mempertimbangkan pilihannya. Sejujurnya, secara emosional, dia pasti ingin orang tuanya tinggal bersamanya, tetapi secara rasional, dia tahu bahwa ini adalah tempat yang paling cocok untuknya. Meneruskan jalan ini akan menimbulkan bahaya yang tak terduga, dan membawa serta orang tuanya bukanlah hal yang aman maupun bertanggung jawab. Setelah hening sejenak, Li Qian mengangguk dan setuju, baiklah, kamu bisa tinggal di sini. Terlalu berisiko untuk melanjutkan, desah Li Qian, lalu berkata, tetap di kota Yanfeng, selama tidak ada kecelakaan besar, keselamatan kita terjamin. Selain itu, aku akan memberitahu Tetua Tai, Guru Hanke, dan Irina untuk datang ke sini juga, dan lebih baik menetap di sini. Setelah membuat keputusan, Li Qian tanpa membuang waktu dan memimpin semua orang ke kota Yanfeng hari itu juga. Meskipun kota Yanfeng terletak di bidang dimensi tingkat ke-9, berkat upaya gabungan Li Qian dan kelompoknya, serta para komandan garnisun kota, area dalam radius 10.000 mil telah dibersihkan secara menyeluruh. Yang terpenting, tim garnisun yang mengelola kota ini pada dasarnya terdiri dari orang-orang dari Universitas Penjinak Binatang Sazu dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, menjadikannya wilayah milik Li Qian. Saat memasuki kota dan menempati halaman yang telah dibelinya, Li Qian segera menghubungi Old Tai. 3 hari kemudian, Guru Tai, Guru Hanke, dan Irina tiba. Hari itu, para wanita bekerja sama dengan lancar, mempercayakan waktu di malam hari kepada Irina dan Li Lanying. Setelah 2 hari bercinta yang penuh gairah, Li Qian meninggalkan kota Yanfeng bersama gadis muda Sun Ruirui, Mo Ziyu, Wu Yu, Fei Yue, Sui Yuan, dan Guru Ling. Ya, tidak hanya orang tuanya, tetapi Li Lanying juga memilih untuk tinggal, bersama Tai Hua, Kie, dan sekelompok hewan peliharaan lainnya tanpa kontrak. Dengan adanya mereka di dekatnya, Li Qian merasa lebih tenang, percaya bahwa dengan begitu banyak pasukan yang melindunginya, kota Yanfeng, meskipun bukannya tidak dapat ditembus, pasti cukup tangguh. Setelah meninggalkan kota Yanfeng, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke alam dimensi tingkat ke-10 untuk memulai penjelajahan yang lebih dalam. Fusi dimensi akan segera terwujud sepenuhnya, dan di masa mendatang, baik planet leluhur maupun alam dimensi akan menjadi semakin berbahaya. Waktu tidak menunggu siapapun. Li Qian sudah merasakan urgensi. Meskipun masih ada ratusan atau ribuan tahun sebelum krisis peradaban meletus sepenuhnya, Li Qian tahu betul bahwa waktu ini sebenarnya tidak lama lagi. Setidaknya bagi Li Qian yang bertekad menapaki jalan prajurit penyeberangan dan memasuki bagian terdalam alam dimensi, kali ini sama sekali tidak cukup. Setelah meninggalkan kota Puncak Batu, Li Qian sangat bertekad, matanya menyala-nyala, dan mulai menjelajahi dunia lebih dalam. Tingkat ke-10 dari alam dimensi hanyalah titik awal. Waktu berlalu begitu cepat, dan 5 tahun berlalu begitu cepat. Pada saat ini, di alam dimensi tingkat 14, di dalam pos terdepan Gunung Emas, Li Qian memandang keempat wanita kontrak, gadis kecil Sun Ruirui, dan Guru Ling, lalu mendesah tak berdaya. Di dalam pos terdepan Jinsan, Li Qian bertemu dengan seorang kenalan, kepala sekolah Yuchi. Kepala sekolah Yuchi berkata kepadanya, sampai titik ini, jika kau teruskan lebih dalam, tidak ada lagi kota atau pos terdepan yang dibangun oleh para penjinak binatang buas. Berdasarkan pertimbangan ini, Li Qian telah membuat keputusan untuk membiarkan Guru Ling, gadis kecil Sun Ruirui, dan keempat wanita kontrak tinggal di sini untuk pelatihan. Kenyataannya, dengan kekuatan Guru Ling, masih ada peluang untuk terus mendampingi Li Qian. Namun, jika mereka terus berlanjut, mereka hanya dapat mendukung 1 atau 2 tingkat dimensi, yang tidak terlalu berarti.
Lebih baik membiarkan mereka tinggal di sini untuk pelatihan. Keempat wanita kontrak, gadis kecil Sun Ruirui, dan Buruling semuanya tersenyum dan menerima keputusan Li Qian. Mereka sadar betul bahwa ini adalah batas mereka. Melanjutkan perjalanan hanya akan memperlambat Li Qian. Alih-alih memaksakan diri untuk mengikuti, mereka memutuskan untuk tetap di sini, mengamati, dan berlatih. Li Qian tinggal di pos terdepan Jinsan selama 5 hari. 4 hari pertama ia habiskan bersama keempat wanita kontraknya, dan 1 hari dan 1 malam terakhir ia habiskan untuk Buruling. Ketika Guruling melihat keempat gadis itu menutup mulut dan terkikik, dia segera menyadari bahwa mereka telah mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Li Qian. Karena itulah, dia berhenti bersikap malu-malu dan menghabiskan sepanjang hari dan malam dengan Li Qian, sedemikian rupa sehingga Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menggosok punggungnya ketika dia pergi. Untungnya, kekuatannya telah meningkat ke tingkat dewa tingkat menengah. Jika tidak, dia mungkin benar-benar dikalahkan. Bab 1015. Sambil tersenyum, Li Qian melirik kembali ke pos terdepan Jinsan, yang tidak besar dan menyerupai lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, lalu melangkah keluar dengan langkah tegas. Setelah bergerak agak jauh, dia membuka tangannya, dan sebuah rune aneh diam-diam muncul di telapak tangannya. Rune itu sangat aneh. Ia bagaikan agregat yang berisi segala macam cahaya. Baru setelah mencapai tingkat dewa tingkat menengah, Li Qian dapat melihat sekilas sebagian esensi dari agregat rune ini. Kumpulan rune ini sebenarnya adalah inti asli yang ditinggalkan oleh makhluk kuat sebelum era pertama. Inti primordial inilah yang memungkinkan Li Qian memahami jalan melampaui tingkatan dewa. Banyak rune yang perlu dikumpulkan untuk membentuk inti primordial, yang merupakan inti untuk membuka dunia batin. Lebih tepatnya, hal ini melibatkan pengintegrasian inti asli ke dalam ruang penjinakan binatang untuk membentuk dunia dalam, dengan ruang penjinakan binatang menjadi prototipe dunia dalam. Memadatkan inti primordial, melampaui tingkat keilahian, dan memulai jalan sang penantang, ranah ini dikenal sebagai keabadian. Sebelumnya di Universitas Penjinak Binatang di Sazu, kesadarannya dibawa ke ruang mental khusus, di mana Li Qian melihat sosok agung. Sosok yang mengesankan itu bernama Guru Hong, dan dia adalah makhluk kuat di alam abadi. Menurut pernyataan kepala sekolah Yuchi kemudian, dia juga satu-satunya ahli alam abadi di seluruh Universitas Penjinak Binatang Sazu. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa individu-individu kuat yang berada pada level keabadian pasti tidak hanya ditemukan di Universitas Penjinak Binatang Sazu, tetapi juga di 7 organisasi besar lainnya, pemerintah federal, Asosiasi Penjinak Binatang, Asosiasi Peternak, Asosiasi Master Arai, dan militer. Dilihat dari ini, Federasi Sia Timur memiliki cukup banyak ahli di alam abadi. Melihat inti primordial berdiri diam tergantung di telapak tangannya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk mendesah panjang. Inilah inti kode curangnya. Apa yang disebut pendekatan terhadap hal-hal lain, sebenarnya merupakan sejumlah besar pengetahuan yang disimpan oleh pemilik inti asli. Sejumlah besar pengetahuan tersimpan di dalamnya. Begitu disentuh, ia mengalir keluar seperti saklar, inilah hakikat penarikan kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Pemilik inti aslinya bernama Heng. Berdasarkan gambar yang dilihat Li Qian di dalam inti aslinya, orang-orang pada saat itu dengan hormat memanggilnya Tuan Heng. Bahkan ahli alam abadi seperti Heng Jun pun telah gugur, hanya menyisakan inti primordial. Sepertinya, meskipun seseorang memulai jalur seorang penantang, bukan berarti ia bisa tenang mulai sekarang. Melihat inti primordial di telapak tangannya, Li Qian tak kuasa menahan desahan. Setelah meninggalkan alam dimensi tingkat 14, Li Qian tidak langsung menyusup ke alam dimensi tingkat 15, melainkan mulai mencari di dalam alam dimensi tingkat 14. Meninggalkan kelima wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui di kota Yanfeng dan pos terdepan Jinsan adalah keputusan yang diambil karena kebutuhan. Akan tetapi, melakukan hal ini bukannya tanpa keuntungan, yang paling jelas ialah membebaskan slot kontrak. Ya, dengan mengembangkan menara kristal perak, harta karun rahasia, dan dengan mengambil kembali ingatan Hang Jun, Li Qian menemukan cara untuk memutuskan kontrak tanpa biaya apapun. Dengan menggunakan metode ini, Li Qian membatalkan kontraknya dengan kelima wanita tersebut, dan berhasil membebaskan 3 slot kontrak. Dia menghabiskan sekitar 1 tahun berlatih di alam dimensi tingkat 14 dan akhirnya menemukan binatang peliharaan yang memenuhi persyaratannya, iblis bayangan pada tingkat dewa tingkat menengah. Tipe kegelapan dan hantu dapat secara efektif mengimbangi beberapa kekurangan dalam kekuatan tempur Li Qian saat ini. Setelah membentuk kontrak dengan Shadow Demon, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju ke tingkat ke-15 alam dimensi. Untuk 2 slot kontrak yang tersisa, Li Qian tidak terburu-buru mengontrak hewan peliharaan. Meninggalkan mereka di sini sebenarnya akan memungkinkan operasi yang lebih fleksibel di kemudian hari. Dia bahkan telah memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan salah satu dari 2 slot kontrak ini kecuali benar-benar diperlukan. Dan waktu pun berlalu cepat, dan segera 10 tahun lagi telah berlalu. 10 tahun kemudian, Li Qian berhasil menjelajahi tingkat ke-18 dari bidang dimensi. Kekuatannya juga mengalami perubahan luar biasa, mencapai tingkat puncak dewa tinggi. Selangkah lagi untuk mencapai tingkat keabadian. Tepat pada saat ini, di dalam tubuhnya, di dunia berdiameter sekitar 30 km, 7 binatang raksasa meraung. Ketujuh binatang ini juga telah mencapai puncak tingkat dewa tertinggi. Faktanya, jika bukan karena mengasah kekuatan hewan peliharaannya, dia sudah bisa menerobos sejak lama. Namun sekarang belum terlambat.
Dengan mengingat hal ini, Li Qian tidak ragu sedikit pun dan segera mulai menerobos. Karena langkah yang paling sulit, yaitu dunia batin, telah dibuka oleh menara kristal perak harta karun rahasia, terobosan ini berjalan sangat lancar. Setelah sekitar sebulan, ia berhasil menembus penghalang tersebut, berhasil memadatkan inti aslinya, dan menyatukannya ke dalam dunia batinnya, yang kemudian meluas hingga radius sekitar 100 km. Tepat pada saat terobosannya, pilar cahaya yang mengerikan melesat ke langit dari dalam tingkat ke-18 bidang dimensi. Bersamaan dengan pilar cahaya mengerikan yang melesat ke langit, aura yang mengguncang langit dan bumi menyebar keluar. Li Qian muncul dari pengasingannya, hanya untuk tertegun, karena dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya di luar lembah tempat dia mengasingkan diri. Di antara mereka adalah Dekan Fei dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Bolehkah saya bertanya, senior? Dekan Fei melihat bahwa orang yang telah menerobos penghalang itu memang seorang penjinak binatang manusia, dan segera berbicara dengan hormat. Mendengar Dekan Fei menyapanya seperti itu, Li Qian tampak bingung. Dekan Fei, kenapa kau membungkuk begitu dalam padaku? Mendengar suara yang familiar itu, Dekan Fei memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah Li Qian. Ia tak bisa menahan tawa. Li Qian, ternyata kau. Kemajuanmu agak terlalu menakutkan. Din Fei, kau juga cukup mengesankan. Kau benar-benar telah mencapai tingkat dewa yang tinggi. Menerobos keabadian seharusnya sudah dekat. Petik 2. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian bertemu dengan seorang penjinak binatang dari Dongxia di alam dimensi tingkat 18. Mereka membentuk aliansi di sini dan mendirikan organisasi kecil. Masing-masing dari mereka mencapai tingkat dewa yang unggul. Dia juga melihat banyak wajah yang dikenalnya di sini, Kepala Sekolah Yuchi dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, Xia Suerou dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai, Li Huo dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Li Qian masih agak tidak nyaman saat mereka memanggilnya senior. Setelah berbincang sejenak dengan para senior sejati dari perjuangan untuk menyeberangi masyarakat, Li Qian tidak melanjutkan penjelajahannya lebih jauh. Ia meninggalkan pesan dan kemudian melintasi kehampaan untuk kembali ke pos terdepan Gunung Emas di dimensi tingkat 14. Ya, setelah menerobos ke alam abadi dan menjadi seorang pesaing, Li Qian mampu melintasi kehampaan. Itulah sebabnya dia mempertimbangkan untuk kembali ke pos terdepan Jinsan dan kota Yanfeng untuk berbagi perasaannya dengan para wanita. Setelah 10 tahun pembangunan, Jinsan Pos telah berkembang menjadi kota kecil bernama Kota Jinsan. Bab 1016. Saat mendarat di kota Jinsan dan memasuki halaman yang tidak dilihatnya selama 10 tahun, Li Qian segera melihat sosok yang dikenalnya, Fei Yue. 10 tahun telah berlalu, tetapi dia tetap sama, masih sangat cantik dan penuh pesona eksotis. Hanya dengan sekali pandang, Li Qian menyadari bahwa kekuatan Fei Yue telah mencapai puncak level ke-9 yang legendaris. Tampaknya kemajuan kultivasinya yang tertunda karena kondisi fisiknya saat itu telah tercapai sepenuhnya. Dengan pemindaian mental cepat, Li Qian melihat yang lain. Yang pertama adalah Sui Yuan, yang sedang duduk bersila di ruang kultivasi. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada Fei Yue, karena telah mencapai tingkat dewa yang lebih rendah. Berikutnya adalah ketiga gadis itu, Sun Ruirui, Wu Yu, dan Mo Ziyu, yang sedang mendiskusikan berbagai hal di ruang tamu. Ketiganya telah meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat yang berbeda-beda. Peningkatan yang paling luar biasa adalah yang dialami gadis kecil Sun Ruirui, yang telah mencapai puncak tingkat dewa rendah. Diperkirakan ia akan segera dapat mencapai tingkat dewa menengah. Mo Ziyu juga telah mencapai tingkat dewa yang lebih rendah, tetapi dilihat dari auranya, masih sedikit tidak stabil, jadi dia pasti baru saja menerobos belum lama ini. Adapun Wu Yu, wanita bersayap, dia berada di puncak legendaris surga ke-9 yang sama dengan Fei Yue. Lebih tepatnya, keduanya agak berbeda. Li Qian merasa bahwa Fei Yue baru saja memasuki level ini, sementara Wu Yu, wanita dari klan bersayap, memberinya kesan bahwa dia telah mengumpulkan pengalaman di level ini untuk waktu yang lama dan siap untuk menerobos kapan saja. Saya tidak tahu apa yang ditunggunya, dan mengapa dia belum berhasil mencapai level berikutnya. Li Qian agak bingung, jadi ia melepaskan energi mentalnya lagi dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Ketika ia merasakan suatu tempat di bawah rumah besar yang diselimuti oleh susunan yang rapat, raut wajah terkejut dan takjub muncul di wajahnya. Di ruang bawah tanah yang diselimuti susunan padat, di dalam ruang kultivasi, Guru Ling sedang bermeditasi bersila. Auranya jelas merupakan aura puncak dewa tertinggi. Saat merasakan Guru Zero berhasil mencapai level abadi, mata Li Qian dipenuhi dengan keheranan. Ada apa? Li Qian sangat bingung. Ia mendarat di halaman, melepaskan auranya, dan tekanan besar menyapu. Meskipun tekanannya sangat lembut, tingkat tekanan yang sangat tinggi itu langsung menarik perhatian kelima wanita itu. Gadis termuda, Sun Ruirui, adalah yang tercepat. Dalam sekejap mata, ia telah melesat ke halaman. Ketika ia melihat sosok familiar yang tak pernah dilihatnya selama 10 tahun, ia tertegun. 4 perempuan lain juga tercengang di tempat. Setelah sadar, mereka bergegas menghampiri. Li Qian, kamu kembali. Kakak Qian, aku sangat merindukanmu. Kakak Qian. Petik 2. Kelima wanita itu bersukacita. Pada saat ini, semua sikap tegas dan semangat kesatria mereka telah lenyap, digantikan oleh sikap gadis-gadis kecil. Tapi itu wajar. Lagi pula, sudah 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu.
Aku memikirkan mereka siang dan malam. Saat ini, akhirnya aku melihat kekasihku muncul. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Aku juga merindukan kalian semua. Li Qian memeluk mereka, ekspresinya sangat tersentuh, dan dia berkata dengan tulus. Faktanya, selama perjalanannya melalui dimensi yang lebih dalam, Li Qian ingin kembali dan menemui mereka beberapa kali, tetapi dia akhirnya menahan diri untuk melakukannya. Dia takut bahwa begitu dia kembali, dia akan kehilangan keberanian untuk melanjutkan, karena daya tarik kehidupan yang lembut adalah makam pahlawan. Kali ini, setelah akhirnya berhasil menembus alam keabadian, dia akhirnya memiliki keberanian dan keyakinan untuk kembali. Anggap saja ini sebagai istirahat sebelum memulai yang baru. Setelah berbagi isi hati dan mengobrol sebentar, Li Qian langsung bertanya tentang keadaan Guru Ling. Sejujurnya, ia masih sangat penasaran dan sedikit bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Guru Ling. Bagaimana terobosan besar seperti itu dapat dicapai dalam waktu sesingkat itu? Itu benar-benar di luar pemahamannya. Mendengar hal ini, Fei Yue langsung angkat bicara dan memberikan penjelasan. Setelah mendengarkan penjelasan Fei Yue, Li Qian akhirnya tampak tercerahkan. Jadi, alasan mengapa Guru Zero mampu membuat kemajuan pesat adalah karena bola mata yang mereka ambil dari Sungai Langit. Itu adalah peninggalan seorang ahli abadi, berisi wawasan kultivasi dan jejak inti aslinya. Guru Zero berhasil memahami rahasianya, yang membawanya pada kemajuan luar biasa. Setelah mendengar penjelasan Fei Yue, Li Qian mengangguk sedikit, benar-benar senang untuk Guru Ling. Selama 3 hari berikutnya, Li Qian menikmati periode langka di mana ia menikmati kesenangan tak terkendali. Dengan kondisi fisiknya yang jauh lebih baik, semuanya terasa sangat mudah baginya. Dengan kehadiran Li Qian, ia bisa melindungi Guru Ling dan memastikan Guru Ling tidak akan diganggu. Wu Yu, wanita dari klan bersayap, kemudian memasuki ruang rahasia untuk memulai terobosannya. 7 hari kemudian, dengan aura legendaris yang terpancar darinya, Wu Yu, wanita bersayap, berhasil menerobos ke tingkat legendaris tanpa kejutan apapun. Sebulan kemudian, ketika seberkas cahaya melesat ke langit, Guru Zero mengikutinya dari dekat, menerobos penghalang kultivasinya, dan berhasil mencapai alam abadi. Li Qian menatap Guru Ling, yang perlahan muncul dari pilar cahaya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Terobosan Guru Ling berarti seseorang dapat menemaninya di jalan di depan. Keduanya bertukar pandang, lalu, dengan persetujuan diam-diam, berjalan bersama. Melihat ini, Fei Yue dan gadis-gadis lainnya diam-diam mundur. Setelah momen penuh kasih sayang lainnya, sekitar 2 hari kemudian, Li Qian meninggalkan kota Jinsan dan tiba di kota Yanfeng di alam dimensi tingkat ke-9. Di sini, ia bertemu dengan orang tuanya, Li Lanying, Irina, dan lainnya, karena kota Jinsan sekarang jauh lebih maju daripada 10 tahun yang lalu. Itu bukan lagi garis depan, jadi setelah mendiskusikannya dengan mereka sebentar, Li Qian membuat keputusan. Pindahkan mereka ke kota Jinsan juga. Tanpa ragu, Li Qian bertindak. Setelah tinggal di kota Yanfeng kurang dari sehari, ia membawa orang tuanya, Li Lanying dan Irina, serta Tai Lao dan Guru Han ke kota Jinsan. Di masa mendatang, kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, rumah keluarga Li di kota Jinsan kemungkinan akan menjadi rintangan terbesar bagi Li Qian. Sebagian besar orang pentingnya menetap di sini. Li Qian menikmati masa damai dan tenang yang langka di kediaman keluarga Li di kota Jinsan. Setelah sekitar setengah bulan, tibalah waktunya baginya untuk berangkat lagi. Berbeda dengan terakhir kali, karena ia sudah memulai perjalanan sebagai tukang perahu, kali ini Guru Zero akan berangkat bersamanya. Mereka mengucapkan selamat tinggal dengan berat hati kepada semua orang, lalu menerobos kehampaan, menuju ke alam dimensi tingkat ke-18. Tak lama kemudian, mereka tiba di tingkat ke-18 alam dimensi. Begitu mereka tiba, Li Qian dan Guru Ling merasakan aura yang luas dan kuat. Saat berikutnya, cahaya dan bayangan berubah, dan sosok yang familiar muncul di depan mereka berdua, itu adalah Guru Hong. Hahaha, sebagai rekan praktisi lulusan Universitas Penjinak Binatang Sasu, aku akan secara pribadi membimbing kalian di jalan perjuangan ini. Guru Hong menghampiri mereka berdua dan tertawa terbahak-bahak. Bab 1017. Dengan lambaian tangannya, Guru Hong mengirim Li Qian dan Guru Ling kembali ke ruang mental misterius itu. Berbeda dengan saat terakhir kali dia memasuki ruang spiritual misterius ini, kali ini Li Qian mampu melihatnya dengan sangat jelas. Hanya dengan sedikit usaha, aku dapat bebas. Guru yang tak terbayangkan sebelumnya muncul di hadapanku, dan tampaknya tidak banyak rahasia yang tersisa. Namun, ia tidak melakukannya. Saat itu, Guru Hong menariknya dan Guru Ling ke dalam ruang mental, yang pasti berarti ia punya sesuatu untuk diceritakan kepada mereka. Pada saat ini, Li Qian juga cukup penasaran, bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan Guru Hong dengan mereka berdua. Kedua sosok itu muncul di ruang mental khusus, dan mereka memandang Guru Hong. Dengan lambaian tangannya yang lembut, Guru Hong menyodorkan 2 kursi bersandaran tinggi kepada mereka berdua. Guru Hong memandang mereka berdua dan memberi isyarat agar mereka duduk. Li Qian dan Guru Ling bertukar pandang, lalu tanpa ragu lagi, langsung duduk. Setelah melihat Li Qian dan Guru Ling duduk, Guru Hong melambaikan tangannya, memunculkan kursi di sebelahnya, lalu duduk juga. Setelah duduk, Guru Hong berkata dengan suara lembut, "Hari ini, saya sangat senang akhirnya bisa melihat generasi muda Universitas Penjinak Binatang Sasu bertemu dengan saya.
Mendengar ini, Li Qian tersenyum canggung, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Perkataan Guru Hong mungkin diucapkan dari hati, tetapi saya bertanya-tanya apakah kepala sekolah Yuchi dan yang lainnya akan merasa malu jika mendengarnya. Setelah mengobrol sebentar, Guru Hong langsung ke intinya dan berkata, sekarang kalian berdua telah mencapai alam abadi dan membuka dunia batin kalian, ada banyak hal yang harus saya sampaikan kepada kalian. Ini juga salah satu tanggung jawab saya sebagai pembimbing kalian. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar ini, menunjukkan ketertarikan besar pada apa yang hendak dikatakan Guru Hong. Dia dan Guru Ling tetap penuh perhatian dan waspada terhadap keadaan sekelilingnya. Guru Hong tidak membuang waktu dan terus berbicara tanpa henti, mari kita bicarakan tentang pembagian wilayah terlebih dahulu. Tanda seorang penjinak binatang telah memasuki alam abadi adalah terbukanya dunia batin. Guru Hong mulai berbicara dengan fasih. Tak diragukan lagi, dunia batin adalah tempat terpenting dan paling misterius bagi seorang penjinak binatang di alam abadi. Kekuatan para penjinak binatang di alam abadi tak terpisahkan dari dunia batin mereka. Mereka yang baru saja membuka dunia batin mereka, yaitu mereka yang baru saja memasuki alam ini, hanyalah para ahli alam abadi biasa. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, terus mengembangkan dunia batinmu hingga membentuk planet yang utuh adalah alam bintang abadi. Jika kau terus berkembang, hukum-hukum akan terbentuk dan menyatu dengan dunia batinmu, memunculkan fenomena seperti gunung, sungai, angin, hujan, guntur, dan rawa-rawa, dan kau akan melangkah ke alam berikutnya, yang disebut alam evolusi abadi. Jika kau terus berkembang, itu adalah alam kehidupan abadi, yaitu saat planet di tubuhmu melahirkan kehidupan pertama. Alam ini juga disebut Sang Pencipta. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Dewa biasa, dewa alam bintang, dewa alam evolusi, Sang Pencipta. Tanyanya kepada Guru Hong, karena kehidupan telah lahir di dalam dunia batin Sang Pencipta, apakah itu berarti? Guru Hong tahu apa yang ingin ditanyakan Li Qian, dan ia mengangguk kecil. Ya, pada level seorang pencipta, secara teoritis, seseorang dapat melindungi suatu ras atau peradaban. Satu planet saja sudah cukup untuk mendukung kelangsungan hidup miliaran orang. Lebih dari itu, beberapa pencipta yang hebat tidak hanya menciptakan satu planet yang dapat menopang kehidupan di dalam tubuh mereka, tetapi seluruh galaksi. Di jalan orang-orang yang berusaha menyeberangi sungai, beberapa pencipta hebat telah melakukan hal yang sama, sementara yang lain tidak. Mereka sangat yakin bahwa hanya bentuk kehidupan asli yang lahir di dunia batin yang dapat mendorong perkembangan dunia yang sehat dan teratur. Bentuk kehidupan asing yang secara gegabah dimasukkan ke dalamnya dapat mengganggu perkembangan normal dunia dan membawa dampak buruk. Li Qian terdiam setelah mendengar ini. Dia tidak mengomentari maupun mengomentari bagian tindakan Sang Pencipta ini. Ada alasan yang sah untuk menyelamatkan dan tidak menyelamatkan. Tentu saja, jika Li Qian sendiri, dia pasti tidak akan tinggal diam dan melihat seseorang mati. Apakah ada alam di atas Sang Pencipta? Setelah hening sejenak, Li Qian tiba-tiba bertanya. Sepertinya ada alam lain yang disebut Dao Lord, tapi aku belum pernah mendengar tentang kelahiran seorang Dao Lord. Bukan hanya aku, tapi juga beberapa pendahulu lama yang kukenal belum pernah mendengarnya. Konon, alam penguasa Dao adalah penguasa semua Dao yang tak terhitung jumlahnya di surga, menguasai 10 penjuru alam semesta. Begitu muncul, ia dapat mengakhiri bencana dimensi yang telah berlangsung selama 9 zaman ini. Mendengar ini, Li Qian langsung tertarik. 9 era. Ya. Guru Hong tahu apa yang dipikirkan Li Qian, jadi ia segera angkat bicara dan menjelaskan, era kita sebenarnya bukan era kelima, melainkan era ke-9. Sebelum era pertama, terdapat 4 era, yang secara kolektif dikenal sebagai periode pra-era atau periode primordial. Pada masa itu, sistem supernatural belum lengkap, dan belum banyak individu yang kuat, sehingga tidak ada catatan terperinci. Yang terpenting, pada periode primordial, jalannya tidak didasarkan pada penjinakan binatang, atau hanya pada penjinakan binatang sebagai pelengkap. Fokus utamanya adalah pada pengembangan tubuh manusia itu sendiri. Karena mereka mengikuti sistem luar biasa yang berbeda, mereka tidak digabungkan secara paksa. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Hong, Li Qian mengangguk sedikit, saya mengerti. Setelah menjelaskan secara singkat tingkat kekuatan alam abadi dan peradaban primordial, ekspresi Guru Hong tiba-tiba menjadi serius. Ia menatap Li Qian dan Guru Ling, menenangkan emosinya sejenak, lalu berkata, mereka yang disebut pejuang, sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan hidup. Belum lagi kita, bahkan Sang Pencipta pun tak bisa dikatakan acuh tak acuh dalam krisis ini. Ada juga kemungkinan kematiannya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Hong, rasa ingin tahu Li Qian semakin dalam. Bahkan kreator pun bisa jatuh. Saya sangat penasaran, apa sebenarnya krisis ini? Guru Hong menggelengkan kepala dan menjawab, tidak ada yang tahu apa krisis ini. Mungkin Sang Pencipta tahu, tetapi mereka bungkam dan tidak mengungkapkan apapun. Satu-satunya hal yang bisa kita pastikan adalah bahwa krisis ini berasal dari bagian terdalam dari alam dimensi, tempat asal-muasal yang luar biasa. Kata Guru Hong. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Hong, Li Qian terdiam lagi. Tanpa diragukan lagi, menurut Guru Hong, satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini adalah dengan menyelami tanah asal-usul yang luar biasa. Tidak seorang pun tahu betapa berbahayanya di sana.
Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa baik Li Qian maupun Guru Hong tidak memenuhi syarat untuk memasuki bidang ini untuk saat ini. Bab 1018. Kemudian, Guru Hong berbicara tentang banyak hal lain yang terkait dengan Jalan Zhengdu. Li Qian dan Guru Ling mendengarkan dengan saksama, tanpa sedikit pun terlewat. Li Qian tahu betul bahwa pengalaman seseorang yang lebih berpengalaman sangat berharga bagi mereka, terutama karena mereka masih baru di bidang ini. Mungkin suatu saat nanti akan berguna. Setelah percakapan itu, Guru Hong tidak membuang waktu lagi. Ia menghilangkan ruang mental khusus itu, memberikan beberapa patah kata nasihat, lalu pergi. Setelah Guru Hong pergi, Li Qian dan Guru Ling bertukar pandang. Kami akhirnya berhasil memasuki alam abadi, berpikir kami akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, tetapi kami tidak menyangka. Jalan di depan panjang dan sulit, dan kalian akan mencari kebenaran setinggi langit dan setinggi langit. Guru Ling berkata dengan nada aneh setelah mendengar kata-katanya. Apa maksudmu dengan, aku akan mencari kemana-mana? Bagaimana denganmu? Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Guru Ling, dan langsung bertanya setelah menyadari maksudnya. Meskipun aku sungguh ingin menapaki jalan ini bersamamu selamanya, kita semua tahu keterbatasan kita masing-masing. Aku sadar akan keterbatasanku sendiri dalam hal bakatku. Sambil mendesah pelan, Guru Zero melanjutkan tanpa jeda, sebenarnya, alasan aku mampu menerobos ke alam abadi sepenuhnya berkat bola mata yang kuambil dari sungai surga. Bola mata itu kualitasnya sangat tinggi. Pemiliknya semasa hidup kemungkinan besar sudah berada di alam bintang atau alam evolusi abadi. Nada bicara Guru Ling sedikit berubah, jelas mengandung sedikit emosi. Jika aku hanya mengandalkan diriku sendiri, bahkan jika aku menghabiskan seluruh energiku untuk menerobos ke alam abadi, itu akan memakan waktu yang sangat lama, dan mustahil untuk melakukannya secepat itu. Guru Ling berkata terus terang, tapi mengambil jalan pintas tetaplah mengambil jalan pintas. Namun, kali ini, mengambil jalan pintas untuk menerobos ke alam abadi juga telah menanamkan bahaya tersembunyi yang besar bagiku. Kurasa disinilah aku akan berakhir di kehidupan ini, katanya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Namun, mampu menembus keabadian saja sudah luar biasa, dan mampu menemanimu lebih lama lagi bahkan lebih beruntung. Di dalam dimensi tingkat ke-18 ini, tanpa ada orang lain di sekitar, kata-kata Guru Zero menjadi kurang halus. Li Qian terdiam setelah mendengar kata-katanya, dan setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, terobosan adalah terobosan. Soal apa yang akan terjadi di masa depan, kita bicarakan nanti saja. Li Qian tidak percaya pada gagasan bahwa tidak ada jalan keluar. Dia percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Alasan mengapa masih belum ada harapan, menurut Li Qian, adalah kekuatan yang tidak memadai. Seperti kata pepatah, semua ketakutan bermula dari kurangnya daya tembak. Ia menghela napas, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Sungguh suatu berkah bisa berada di sisiku untuk waktu yang lama. Selain itu, setelah menerobos ke alam abadi, tidak perlu lagi bergantung pada peralatan pemurnian khusus yang disediakan oleh pemerintah federal atau sekolah. Seseorang dapat memurnikan faktor-faktor negatif dalam energi luar biasa di alam dimensi melalui kekuatan yang lahir di dunia batin, yang dapat dianggap menghilangkan kekhawatiran. Faktanya, keputusan pemerintah federal Asia Timur untuk memobilisasi seluruh bangsa untuk mengeksplorasi dimensi ini saat integrasi besar akan segera terjadi juga mempertimbangkan hal ini. Terobosan teknologi yang memungkinkan para penjinak binatang untuk menjelajah pada tingkat yang lebih dalam merupakan faktor yang tidak dapat disangkal. Bayangkan jika tidak ada terobosan teknologi, dan kita harus khawatir tentang polusi energi, terus-menerus harus kembali ke dunia saat ini atau bidang dimensi yang lebih dangkal, bagaimana mungkin kita bisa menjelajah? Tentu saja, terobosan ini hanya meringankan masalah. Bukan menyelesaikannya sepenuhnya. Jika kita terlalu jauh menyelidikinya, masalah polusi energi akan tetap muncul. Begitu seseorang mencapai alam keabadian, kekhawatiran ini lenyap. Selain itu, apa yang disebut keabadian sebenarnya berarti bahwa ia bersifat abadi dan tidak dapat dihancurkan. Setelah mencapai tingkat ini, bahkan seorang manusia abadi biasa pun dapat memiliki umur yang tak terbatas. Tentu saja, ini hanyalah umur yang secara teoritis tak terbatas. Pada kenyataannya, bahkan para penjinak binatang di alam abadi akan menghadapi berbagai masalah dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, pola pikir yang menyimpang dan bejat. Misalnya, tersesat dalam kultivasi. Misalnya, menghadapi bahaya lainnya. Apa yang disebut keabadian hanyalah sebuah teori. Setelah percakapan singkat, Li Qian dan Guru Ling tidak membuang waktu lagi dan melintasi kehampaan, melintasi bidang dimensi ke-19. Kita telah tiba di alam dimensi ke-20. Menurut Guru Hong, lantai 18 dan 19 hanya cocok untuk penjinak binatang setingkat dewa tingkat tinggi. Setelah Anda mencapai tingkat keabadian, tinggal di tempat seperti ini tidak akan memberi Anda pelatihan sedikitpun. Lagi pula, menurutnya, bagi alam dimensi yang lebih dalam, tingkat ke-20 merupakan ambang batas. Melewati tingkat ke-20 akan membuka dunia yang sama sekali berbeda. Li Qian cukup penasaran tentang ini. Dia ingin tahu bagaimana bidang dimensi ke-20 berbeda dari bidang dimensi sebelumnya. Dia bahkan bertanya kepada Guru Hong mengenai hal itu, namun sayangnya, Guru Hong merahasiakannya, dan hanya berkata, Anda akan tahu saat Anda memasuki lantai 20. Li Qian dan Guru Ling berubah menjadi cahaya pelangi,
menerobos penghalang dimensi dari tingkat ke-18 ke tingkat ke-19 dalam sekejap mata. Menerobosnya tidaklah sulit. Hanya dengan pemindaian sederhana menggunakan indera kedewaannya, Li Qian menemukan bahwa, seperti dikatakan Guru Hong, bidang dimensi ke-19 ini pada dasarnya tidak berbeda dari yang ke-18. Energi luar biasa telah menjadi lebih terkonsentrasi, tetapi tentu saja faktor negatifnya juga meningkat. Mereka tidak berhenti dan terus menerobos. Kali ini, terobosan mereka jelas lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama. Namun pada akhirnya, mereka berhasil menembus level 20. Setelah memasuki bidang dimensi ke-20, Li Qian akhirnya mengerti mengapa Guru Hong mengatakan bahwa bidang dimensi ke-20 adalah konsep yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Hanya setelah melangkah ke alam dimensi ke-20, seseorang dapat benar-benar dianggap telah memulai jalan seorang pesaing. Setelah penjelajahan singkat, Li Qian menemukan banyak perbedaan. Yang pertama adalah lingkungan. Bidang dimensi ke-20 memang sangat berbeda dari yang sebelumnya, dan juga berbeda dari dunia nyata. Di sini, Anda dapat melihat segalanya. Ya, secara harafiah berarti Anda dapat melihat segalanya. Bukanlah hal yang aneh jika ada matahari di langit, juga bukan hal yang aneh jika ada bulan, tetapi sungguh luar biasa jika ada matahari dan bulan di langit yang sama. Bagaimana jika kita menambahkan awan putih ke dalamnya? Dan bagaimana jika kita menambahkan awan gelap? Bagaimana jika kita menambahkan awan berwarna-warni ke dalam campurannya? Ya, sebenarnya ada awan berwarna-warni di bidang dimensi ke-20 ini. Bukan hanya awan berwarna-warni, tetapi juga bintang-bintang. Langit yang dipenuhi matahari, bulan, dan bintang, dihiasi awan putih, gelap, dan berwarna-warni. Anda tidak dapat menulis dongeng seperti ini, bukan? Bab 1019. Selain fenomena langit, ada banyak fenomena lain di bidang dimensi ke-20, seperti cuaca yang tidak dapat diprediksi. Cuaca di sini seperti suasana hati anak-anak, kadang berangin, kadang hujan, dan kadang guntur dan kilat. Selanjutnya, berbagai warna membentuk garis-garis cahaya yang muncul dan menghilang secara berkala. Sangat misterius dan sangat indah. Baik Li Qian maupun Guru Ling merasa pemandangan ini agak tidak dapat dipercaya. Seperti yang diharapkan dari bidang dimensi tingkat inti. Ya, setelah menjelajah selama sekitar sebulan, Li Qian dan Guru Ling mengetahui bahwa bidang dimensi ke-20 ini adalah bidang inti. Tepatnya, seluruh bidang dimensi sebenarnya hanya memiliki 20 lapisan. Namun, lapisan ke-20 ini agak istimewa, tidak seperti bidang dimensi lain yang memiliki lapisan-lapisan berbeda. Lebih seperti ruang angkasa yang sangat kacau, di mana penghalang dimensi telah lenyap, dan waktu, ruang, dan semua aturan menjadi tidak teratur. Selanjutnya, jika Anda ingin menjelajah lebih jauh, teruslah menyelami lebih dalam. Tentu saja, pemahaman mendalam semacam ini kedengarannya sederhana, tetapi pada kenyataannya, sangat sulit dicapai. Karena dalam dunia yang kacau, apapun bisa terjadi. Bencana alam dan malapetaka buatan manusia terjadi silih berganti. Semakin dalam Anda menyelaminya, semakin kacau aturan-aturannya, dan semakin sulit untuk memahaminya. Kadang-kadang, saat Anda berjalan, tanah tiba-tiba runtuh tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang, meteorit tiba-tiba jatuh dari langit. Kadang-kadang, setan dalam diri bisa tiba-tiba muncul. Terkadang Anda akan memasuki dunia mimpi. Singkatnya, apapun bisa terjadi di area inti ini, dan apapun bisa terjadi. Ini baru terjadi setelah Li Qian dan Guru Ling menjelajahi sekitar 10.000 km. Jika mereka terus menyelam lebih dalam, situasinya bisa jadi lebih berbahaya. Tentu saja, berdasarkan penjelajahan mereka dan informasi yang diungkapkan oleh organisasi Cloud Peak, dengan kekuatan mereka saat ini, akan lebih baik bagi mereka untuk hanya menjelajahi batas luar area inti dan tidak masuk lebih dalam. Ngomong-ngomong, organisasi Cloud Peak ini dan organisasi Radiance lainnya adalah pasukan yang didirikan bersama oleh para penjinak binatang dari peradaban manusia era kelima. Para penjinak binatang alam abadi di Dongxia semuanya bergabung dengan organisasi ini, dan secara halus terungkap bahwa penjinak binatang Dongxia adalah kekuatan utamanya. Organisasi lain, Radiance, secara implisit terdiri dari para penjinak binatang alam abadi dari Federasi Angin Ilahi. Meskipun kedua organisasi tersebut memiliki beberapa konflik kecil, keduanya adalah organisasi yang didirikan oleh peradaban manusia era kelima, jadi secara umum, mereka masih saling membantu dan mendukung. Tidak lama setelah Li Qian dan Guru Ling memasuki area inti, mereka bergabung dengan organisasi Cloud Peak melalui pengenalan Guru Hong. Baru setelah bergabung, dia mengetahui bahwa seluruh organisasi Puncak Awan memiliki total 59 ahli alam abadi, 18 diantaranya berasal dari Federasi Xia Timur. Termasuk Li Qian dan Guru Ling, totalnya ada 20 orang. 3 kerajaan sisanya jika digabungkan hanya memiliki 41 penduduk, dengan rata-rata sekitar 13 orang per kerajaan. Mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak, wajar saja jika Federasi Xia Timur memegang posisi dominan. Setelah bergabung dengan organisasi Cloud Peak, baik Li Qian maupun Guru Ling secara alami memperoleh akses ke pengalaman pendahulu mereka dan menerima banyak bimbingan. Selama 50 tahun pertama, mereka beroperasi hampir seluruhnya dalam kerangka organisasi Puncak Awan, yang menawarkan keuntungan keamanan relatif. Situasi ini tidak berubah sampai 50 tahun kemudian, karena pada tahun itu, sesuatu yang cukup penting terjadi.
Setelah mencerna dan menyerap inti asli yang ditinggalkan oleh Hang Jun dan semua sumber daya menara kristal perak, Li Qian akhirnya menerobos ke alam bintang. Setelah memperoleh kualifikasi untuk beroperasi di area pusat inti, Li Qian juga menyadari sebuah masalah, tanpa bantuan apapun, ia harus mengandalkan dirinya sendiri mulai sekarang. Setelah menghela napas panjang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Ling, Li Qian mengikuti Senior Yiming ke area pusat zona inti. Soal Guru Zero, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Senior Yiming, dengan kekuatannya, memasuki wilayah lingkaran pusat akan agak sulit, dan keberadaannya di sisi kita hanya akan menjadi beban. Setelah mendengarkan kata-kata Senior Yiming, Guru Ling mengambil inisiatif untuk tinggal. Senior Yiming adalah seorang dewa alam bintang dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di area pusat. Setelah percakapan singkat, kesan Li Qian terhadapnya meningkat pesat. Dia adalah seorang senior yang sangat ramah. Begitu mereka memasuki area pusat, pergerakan Li Qian menjadi lebih aktif. Karena tidak ada orang lain yang dapat diandalkan, ia harus lebih berani dalam menempuh jalan di depannya. Setelah mencapai alam abadi, bahkan alam abadi alam bintang, ia memang bebas dari kekhawatiran tentang masa hidupnya. Namun, ia tidak lupa bahwa krisis yang dihadapi peradaban manusia di era kelima belum terselesaikan. Selain itu, Senior Yiming memberitahunya sesuatu yang juga membuatnya khawatir, semakin dekat seseorang ke inti pusat bidang dimensi, semakin mengerikan bahayanya. Di dalamnya terdapat bencana alam yang mengerikan seperti arus yang tak terkendali dan kekuatan waktu. Jika seseorang kurang beruntung dan menderita bencana-bencana ini, bahkan yang abadi pun akan membusuk. Tentu saja, jika hanya itu, Li Qian tidak akan begitu khawatir. Lagi pula, pada tahap ini, baik aliran kekacauan maupun kekuatan waktu tidak terlalu jauh darinya. Yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah bahwa makhluk-makhluk kuat di tengah pembusukan itu mungkin akan memanen semua roh langit dan bumi untuk menyegarkan diri mereka. Bayangkan betapa mengerikannya jika sekelompok orang kuat abadi yang telah mencapai alam evolusi, atau bahkan tingkat pencipta, memanen semua makhluk hidup. Perlu dicatat bahwa, menurut pernyataan Senior Yiming, saat ini tidak ada makhluk tingkat pencipta di seluruh era kelima peradaban manusia. Jika mereka meluncurkan ritual untuk memanen semua jiwa, itu akan menjadi bencana yang tidak dapat dihentikan, setidaknya dalam situasi saat ini. Justru karena ia melihat awal mula krisis, Li Qian menjadi lebih agresif dalam latihannya, berusaha untuk segera meningkatkan kekuatannya melalui pengalaman berbahaya ini. Menurut Yiming Senior, semakin dekat kita dengan kehancuran peradaban, semakin tinggi kemungkinan mereka akan menimbulkan masalah. Ini akan menjadi periode lain dengan aktivitas luar biasa, dan makhluk-makhluk kuat di alam derivasi, dan bahkan para pencipta, pasti akan mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi dan mencoba melampaui bidang dimensi ini. Oleh karena itu, semakin tinggi kemungkinan mereka terluka, semakin besar pula kemungkinan mereka harus melahap semua makhluk hidup. Faktanya, beberapa makhluk abadi di alam evolusi, atau bahkan para pencipta, telah meletakkan dasar dan membuat pengaturan di dunia manusia sebelumnya. Benar, segala macam organisasi aliran sesat muncul dengan cara seperti ini. Mereka adalah antek, atau lebih tepatnya, pion, dari individu-individu yang korup dan berkuasa. Itulah sebabnya organisasi-organisasi sesat itu ibarat rumput liar, mustahil dibasmi dan selalu tumbuh lagi. Setelah mengetahui sebagian dari krisis tersebut, Li Qian secara diam-diam telah memutuskan bahwa ia harus meningkatkan dirinya ke alam derivasi sebelum krisis itu tiba, sehingga ia hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya ketika saatnya tiba. Bab 1020. Jauh di dalam dimensi, bahaya mengintai di mana-mana. Bencana alam, bencana binatang buas, dan bencana buatan manusia dapat terjadi kapan saja. Namun, setelah menjelajahi area inti selama 50 tahun, Li Qian telah sepenuhnya memahami beberapa polanya. Entah itu bencana alam atau musibah yang mengerikan, semuanya disebabkan oleh aturan langit dan bumi yang kacau. Bencana alam dan musibah yang mengerikan ini mengandung bahaya sekaligus peluang. Sebab dalam kekacauan, seseorang seringkali dapat melihat keseluruhan proses tabrakan dan evolusi aturan langit dan bumi. Tentu saja, evolusi semacam itu pasti akan disertai dengan tabrakan dan pemusnahan. Meskipun Li Qian telah melangkah ke tingkat keabadian alam bintang, Qizai di dunia batinnya juga telah mencapai tingkat ini, dan binatang buas lainnya juga hampir mencapainya, jadi mereka tidak boleh diremehkan. Sekitar 3 bulan setelah memasuki wilayah tengah, Li Qian menemukan tempat seperti itu. Itu adalah sungai dengan arus deras, dan permukaannya dihiasi dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat misterius. Li Qian menemukan bahwa, di permukaan, sungai ini hanyalah sebuah sungai, tetapi kenyataannya, begitu ia mendekati tepi sungai, pemandangan di hadapannya akan mengalami perubahan dramatis. Hanya berjarak beberapa langkah saja, dan terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Dia berjalan maju selangkah, dan sungai itu lenyap dalam sekejap, diikuti oleh transformasi dunia. Li Qian melangkah ke suatu tempat yang aneh dan kacau, di mana yang dapat dilihatnya hanyalah hamparan tanah hangus yang luas. Selain itu, di tanah yang kacau ini, segala macam binatang virtual yang kacau meraung dan melolong, beberapa bersembunyi, beberapa mengamuk, jumlahnya tidak diketahui, membuat kulit kepala Li Qian geli. Agar tidak memancing gerombolan monster di tanah yang kacau ini, Li Qian memilih untuk menyembunyikan dirinya, perlahan-lahan memancing monster-monster itu, dan kemudian memulai operasi pemusnahan skala kecil.
Setelah setiap pemusnahan, ia akan berlama-lama di tempat yang sama untuk mempelajari pecahan-pecahan hukum yang tertinggal setelah kematian Void Beast. Setelah melalui pengalaman bertahun-tahun, Liqian kini telah sepenuhnya memahami apa sebenarnya yang disebut binatang virtual itu. Pada hakikat, ia merupakan hasil dari pecahan-pecahan hukum yang kacau yang mengandung unsur-unsur negatif. Esensinya adalah jenis tubuh energi khusus, dan karena pada dasarnya merupakan tubuh energi, ia cukup sulit dihancurkan. Liqian memulai pelatihannya di alam rahasia Hunhe, dan dia sama sekali tidak khawatir tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Dia datang ke sini untuk menimba pengalaman, jadi wajar saja kalau dia akan menghadapi bahaya. Dalam arti tertentu, inilah yang memang sudah ia duga. Situasi saat ini tampak tenang di permukaan, tetapi kenyataannya bergejolak dan penuh arus bawah. Tetapi tidak ada waktu untuk membiarkannya terus berkembang secara perlahan dan mantap. Di alam rahasia Hunhe, segalanya kacau dan tak teratur. Namun, karena kekuatannya telah mencapai alam bintang dan planet di dalam tubuhnya berputar sendiri, Liqian masih merasakan waktu. Butuh waktu sekitar 40 tahun untuk menyelesaikan pelatihannya di alam rahasia Hunhe. Di alam rahasia Hunhe, berkat pembunuhan Liqian selama 40 tahun terakhir, jumlah binatang Void telah berkurang secara signifikan, terutama yang berlevel tinggi. Kini, kekuatan Liqian telah berkembang pesat di alam abadi alam bintang. Ia merasa jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia pasti bisa menembus alam rahasia dan kembali ke dunia luar. Merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai titik jenuh, dan melanjutkan perburuan terhadap binatang-binatang ilusi di alam rahasia Hunhe tidak akan lagi efektif, Liqian berhenti membuang-buang waktu, mengeluarkan seluruh kekuatan miliknya, dan menghancurkan penghalang alam rahasia itu. Kalau saja dia punya cukup waktu, dia tidak akan keberatan membersihkan Void Beast dari alam rahasia ini, karena Void Beast ini bisa saja menjadi pedang tajam yang akan menghancurkan peradaban manusia di era kelima di masa mendatang. Namun, dia tidak punya waktu sekarang. Lagi pula, melenyapkan makhluk-makhluk virtual ini hanya akan menjadi setetes air di lautan, dan itu tetap merupakan faktor yang sangat penting. Setelah meninggalkan alam rahasia Hunhe, Liqian terus berlatih tanpa henti. Dari situasi saat ini, seluruh area pusat masih relatif harmonis. Mereka yang aktif dalam jangkauan ini sebagian besar adalah dewa alam bintang, dan dilihat dari situasi saat ini, belum ada konflik yang terjadi. Liqian sama sekali tidak bersikap acuh tak acuh atau ceroboh mengenai hal ini, dan dia juga tidak berani bersikap acuh tak acuh. Dia sangat menyadari bahwa alasan tidak adanya konflik yang terjadi sejauh ini adalah karena situasinya belum terlalu buruk. Dan waktu pun berlalu, dan dalam sekejap mata, 120 tahun telah berlalu. Selama 120 tahun ini, banyak hal telah terjadi. Melalui cobaan dan kesengsaraan, Liqian telah memasuki beberapa alam rahasia lagi. Alam rahasia ini sebagian besar lebih aneh dan berbahaya daripada alam rahasia Hunhe. Untungnya, melalui eksplorasi yang cermat dan persaingan yang berani, mereka semua berhasil melarikan diri. Selama waktu ini, ia juga berselisih dengan makhluk abadi lainnya, tetapi dengan kekuatannya sendiri dan bantuan Seven dan yang lainnya, Liqian pada dasarnya tidak menderita kerugian apapun. Pada dua kesempatan, mereka bahkan berhasil menangkap musuh. Setelah 120 tahun berlatih dan bertempur, pemahaman Liqian terhadap hukum semakin dalam, dan planet di dalam tubuhnya perlahan mulai berubah. Dia meniru bumi di kehidupan sebelumnya, menggunakan elemen air sebagai prinsip utama, menutupi sebagian besarnya, dan kemudian mulai menciptakan daratan menggunakan elemen tanah. Evolusi ini, entah sesuai hukum atau tidak, menghasilkan peningkatan kekuatan yang luar biasa mulus. Hanya dalam 120 tahun, ranah Liqian telah mencapai puncak alam bintang. Jika ini sampai keluar, pasti akan mengejutkan semua orang. Selama 120 tahun ini, Liqian juga kembali ke daerah terpencil untuk mengunjungi Guru Ling. Yang mengejutkannya, organisasi puncak awan telah memperoleh beberapa ahli tingkat abadi lagi, salah satunya adalah Dekan Fei. Liqian agak terkejut bahwa Dekan Fei bisa mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Dia ingat saat terakhir kali bertemu Din Fei, tingkat kekuatan pihak lain hanya pada tingkat dewa tingkat menengah. Tampaknya semua orang berusaha untuk menjadi yang terbaik dan membuat kemajuan. Setelah berkeliaran di daerah luar selama beberapa saat, Liqian langsung menuju kota Jinsan di dimensi tingkat ke-14. Di dalam kota Jinsan, Liqian menerima kabar baik lainnya, kekuatan gadis kecil Sun Ruirui telah mencapai puncak tingkat dewa atas, dan dia saat ini sedang berlatih di tingkat ke-19 alam Yuan. Setelah melakukan perjalanan ke dimensi tingkat ke-19, Liqian kebetulan memecahkan masalah kecil untuk gadis kecil Sun Ruirui. Setelah menghabiskan waktu bersama, keduanya kembali ke area pusat dimensi inti tak lama kemudian. Aku baru saja kembali ketika Senior Yiming datang mengetuk pintuku. Senior Yiming, ada apa? Yiming membawa Liqian ke tempat terpencil dan berkata dengan ekspresi serius, menurut informasi dari para senior di wilayah dalam, seorang ahli korup di alam derivasi telah diam-diam menyelinap keluar. Apa maksudmu? Liqian langsung mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata senior Yiming. Yiming menatap Liqian dan berkata dengan sungguh-sungguh, targetnya kemungkinan besar adalah bidan dimensi dangkal, dan kemungkinan besar menuju Sia Timur kita. Dia akan melepaskan bencana yang melahap semua roh. Liqian langsung bereaksi dan berseru ngeri. Harusnya begitu. Yiming mengangguk sedikit lalu memberikan jawaban yang cukup jelas. Bersambung,